Pagi, kita sudah memasuki akhir pekan ya. Kita akan coba melihat analisa beberapa cryptocurrency dan koin-koin yang lainnya. Jadi kemarin ya pada rontok semua ya, harga emas, saham. Jadi ada pengumuman dari Federal Reserve-nya Amerika. Ekspektasi inflasi mereka tuh tahun ini tuh dari 2,4% pada bulan Maret menjadi 3,4%. Nah, dalam pertemuan mereka yang berakhir pada 16 Juni itu untuk menjinakkan inflasi, The Fed berencana untuk melakukan 2 kali kenaikan suku bunga di tahun ini ya, sampai 2023 ini. Nah, jadi berita tentang inflasi Amerika itu mendorong indeks dolar ke level terbaik sejak pertengahan April. Nah, harga emas itu melorot ya. Biasanya emas memiliki korelasi terbalik dengan dolar, telah turun ke level terendah dalam 6 minggu ini. Terus pasar ekuitas juga tidak luput dari indeks June juga. Jadi semua itu pada drop semua. Nah, kita akan coba ngelihat berita-berita lain dari cryptocurrency ya. Jadi Cina sudah menutup ya beberapa tambang Bitcoin. Terus jadi ada beberapa CNBC atau Goldman Sachs mulai trading Bitcoin berjangka dengan bantuan koleksi digital sudah. Terus ada berita-berita yang baik, ada berita yang buruk. Nah, kita akan melihat secara analisisnya, secara technical analysis kemana bergerak dari Bitcoin dan kawan-kawannya. Kita langsung aja. Oke, ini sangat kita akan coba melihat dari ini. Kita lihat pertama adalah BTC ya. Oke, kita ngelihat BTC, Bitcoin terhadap USDT. Kita ngelihat coba di time frame 1 minggu ya. 1 minggu memang berada di bawah MA50, menunjukkan ya kondisi masih bearish ya. Nah, kita ngelihat supportnya. Kita akan coba ngelihat support. Nah, kalau minggu ini BTC tertahan di 33 ya. Kalau tertahan di 33, potensinya masih akan melakukan penguatan. Nah, saat ketika BTC ini jebol di bawah 33, mungkin lari arahnya ke sini nih lagi nih, ke daerah 24 ya. Yang terjeleknya ya, menutup ini. Nah, kita akan lihat yang di daily. Kita ngelihatkan support resistance. Kita ngelihat di daily sekarang, di daily. Oke, 1 hari ya. Di daily sama ya, ketika BTC tertahan di area ini ya, di 33, dia mampu bertahan di sini. Nah, kita lihat historinya. Ketika menyentuh area ini, ketika menyentuh area support ini, banyak yang melakukan akumulasi pembelian lagi ya. Nah, ini lihat mantul. Nah, ini juga ketika area sini, apakah dia akan mantul? Nah, kelihatan candlenya sudah ada rejection ya di daily ya. Kita lihat ada rejection ya daily ya. Nah, kita akan lihat sampai hari Senin akan bertahan di daerah 33. Kita akan coba akan bertahan di daerah 33. Kalau dia mampu bertahan di daerah 33, 335 CT, dia akan kembali mencari resisten terdekatnya lagi ya. Kita akan coba menggambar garis-garis dulu ya. Oke, ini BTC. Nah, BTC terhadap USDT. Nah, ini level resisten ada di area sini ya. Nah, ketika ini level 335 tidak bisa bertahan, atau kita masih punya waktu. Ini hari Sabtu, Minggu ya. Minggu biasanya Senin kita lihat apakah masih bertahan di daerah ini. Nah, ya, kalau artinya BTC USD tidak mampu berada di area ini,
maka pergerakan selanjutnya akan bearish ke arah ini, kan turun melalui daerah sini nih. Nah, kita coba menganalisa ya. Nah, kita untuk menjaga-jaga paling nggak kita tahu arah geraknya. Ketika ini ya, ketika ini nggak bisa tembus, apakah break misalnya BTC USD candle berada di bawah ini, maka saya pastikan dia akan menuju area ini nih. Nah, ketika candle ini bisa bertahan ke area ini, maka dia akan, nah kalau lihat sejarahnya nih, bertahan di area ini akan jadi buyer lagi, pembelian ya. Buyer mulai masuk lagi di daerah ini. Nah, akan mencari ringnya, ring ke resisten terdekat sini kalau minggu depan ya, sampai minggu depan lagi tertahan ya. Nah, BTC saya kira bermain di area ini aja nih tuh. Nah, BTC ya, kata ngeliat dari template lebih ini lagi di 4 jam bersama lah. Nah, kalau candlenya rejection ya, kalau lihat candle rejection dan terbentuk polanya adalah hammer ya, Nah, pertanyaannya adalah mampu bertahan di area ini nggak? Nanti candlenya di 31. Nah, ketika 31 tidak bertahan, maka drop bisa lari ke 24 ya, lari. Ini ada candlenya 24. Itu BTC ya. Di daily udah jelas ya gambarnya di daily. Kita ada lihat gambaran di daily BTC. Nah, ini gambaran daily ya BTC ya. Jadi di MA saya pakai MA 20 dan 50, dan di MA 50 itu sudah di candlenya berada di bawah MA 50, menandakan trend masih kuat bearish. Nah, sekarang kita jago sejauh mana area akan dicapai setelah MA ini disentuh. Nah, ini area-area ini yang akan dilalui oleh BTC. Nah, ketika saya bilang BTC mampu masuk area ini dan break lagi ke bawah, maka dia akan lari ke daerah area ini. Itu BTC di minggu ya. Kita wait and see dan jangan terburu-buru. Kita ngelihat di sini ada pembalikan arah nggak ke selama ini. Nah, buyer ini mulai membeli itu di daerah ini, di daerah 33 ini. Yang kita akan lihat kondisinya, apakah masih bertahan di area ini. Itu BTC ya. BTC terhadap USDD udah jelas bearish, areanya kita akan mengantisipasi ya, kita antisipasi ketika candle sini bertahan sampai hari Senin, maka dia akan melakukan balik arah lagi menjadi resisten terdekat di area sini. Ini BTC ya, kemarin sampai area sini ya, saya bilang mental lagi pas hari Senin mencari resisten terdekat sini, terjadi rejection lagi, turun lagi selama sepekan ini. Oke, gitu BTC ya. BTC dari USD masih koreksi ke arah ini. Semoga koreksinya main di area-area sini ya. Nah, itu BTC. Terus kita lihat BNB ya. Oke, BNB. Nah, BNB, jadi kalau BTC turun, yang lainnya pasti turun ya. BNB semua berada masih di bawah MA20 dan MA50-nya. Nah, kita akan lihat sejauh mana terjadi koreksinya sekarang. Ini kita lihat dari weekly-nya. BNB weekly. So far weekly-nya masih bagus, seperti di 33 dan di support-nya. Nah, ini ya. Support kalau lihat dari weekly masih bagus, BNB-nya ya tertahan, dan kelihatan di daily ya. Nah, di daily BNB ya, di daily BNB kita akan coba narik sebuah garis. Kita simpel aja menganalisanya. Oke. BNB mencoba daerah ini nggak ditembus, terjadi rejection ya, dan kita akan lihat tahanan tertahan di area-area mana dan itu sebagai support dan resistennya. Nah, BNB oke, BNB
BNB ya, BNB terhadap USDT ketika candle ini di bawah masih bawah MA 50 MA 20 dan 50. BNB koreksi bisa ke area ini ya. BNB masih bisa ke koreksi ke area 302 ya. BNB koreksi ke area 302. Nah, ketika candle ini ini BNB ya, ketika candle ini ringnya mana ya, BNB ketika candle ini bisa dijebol, BNB masuk ke area ini, ke support, ke resistennya ini, ke supportnya ini, BNB akan mencari support dekatnya area sini lagi nih. Hati-hati ya BNB. Segera kalau Senin ini candle tidak bertahan di area sini sampai 2 hari ini, BNB jatuhnya ke area sini lagi ke 263 ya. Itu BNB ya. Ini area-area yang kita patut waspadai ya, daerah 260. Ketika ini kita waspadai, ketika ini tidak mampu ditahan, maka break BNB akan berada di area sini. Nah, level-level ini yang kita waspadai ya, BNB ya. BNB ya. Kita lihat di daily ya, kita lihat di 4 jam. Nah, di 4 jam. Nah, ini 4 jam. Yang terjadi candlenya dia hijau ya, dan apakah tertahan ini? Kalau lihat di pola candlenya, maka BNB akan lari ke 300an ya di time frame 4 jam ya. Kita lihat pola candlenya. Nah, di 4 jam juga terjadi support yang sangat kuat sekali di sini, lihat ini mantul-mantul daerah sini nih, daerah 320an ya, pantulan-pantulan BNB ya, daerah supportnya. Lihat BNB ya. Nah, ini lihat pantulan-pantulan daerah BNB support itu BNB ya. Terus kita ngelihat apply dots. Dogecoin kita ngelihat di weekly ya, minggu. Dogecoin saya kira masih berlari ke area sini nih. Kita lihat struktur candlenya. Dogecoin, Doge Polkadot, kita ngelihat time frame daily, kita zoom ke lebih kecil lagi. Nah, Polkadot, nah, sekarang dia harganya 20,671 ya, Polkadot. Nah, ini Polkadot nih. Kemarin Polkadot minggu kemarin Senin naik ke resisten ini MA berapa nih, MA 20 nggak bisa ditembus. Boleh ya. Nah, terjadi koreksi lagi di MA 50 itu nggak bisa ditembus, koreksi lagi, rejection ke area sini nih sekarang. Dia area ini nih, masuk supportnya juga nih. Ini tidak bisa ditebus, kemarin tidak bisa ditebus. Nah, area-area 11 selalu ngomong area ya, kita pakai area bukan titik ya, kita selalu ngomongnya area. Oke. Nah, ini perhatikan level-levelnya. Kita akan lihat di Polkadot USDT. Nah, ini. Jadi kalau Polkadot atau DOT tertahan di area sini, saya kira 2 hari ini kita lihat Polkadot kalau tertahan di area ini, dia akan lari ke sini lagi nih, ke angka 26. Nah, catatan ketika Polkadot ini nggak bisa tertahan di candlenya di area sini dan area ini ya, silang area ini, area-area saya akan garis ya, area apa, critical areanya ya. Nah, coba saya akan ini ya, area-area yang bagi saya support kuat ada di daerah sini, memang support kuat. Nah, ketika support kuat ini mampu ditembus, dan saya kira Polkadot lari terdekat tuh area ini nih. Nah, ini Polkadot ya, kita tandain. Nah, hati-hati dari sini, ini Polkadot larinya ke sini nih ya. Jadi
Polkadot ketika area ini nggak bisa ditembus ya, area bukan ditembus, artinya candle ini tertahan, kita masih punya waktu 2 hari sampai hari Senin, dan biasanya Sabtu Minggu ini koreksinya lumayan dalam ya. Ketika koreksi lagi area sini, nah inilah daerah area ini saya bilang ini dijebol, maka dot memberikan support terdekatnya area sini. Nah, karena area sini terjadi pemantulan yang lumayan besar ya. Bayar mulai masuk lagi ke area sini, ke daerah 17-an bayar mulai masuk lagi. Perhatikan di area-area vertikal ya, area di 20 sampai area 17. Dan MA-nya masih menunjukkan MA 20 dan 50. Candle masih di bawah MA 50 20. Ini perhatikan area ini. Ketika ini candle ini tak tertahan di area sini, maka saya kira larinya akan arah ke 19. Kita lihat zoom yang lebih kecil lagi di 4 jam. 4 jam memang terjadi mantul lagi ya. 4 jam kita lihat dari pantul. Nah, kita lihat 4 jam pantulannya ya. Ini lihat pantul. Nah, biasanya daerah-daerah yang kita patut waspadai ya waktu kita lihat. Kita wait and see, jangan terburu-buru dulu di 4 jam, maka sudah jadi mantul tapi belum fade. Nah, kita akan ngelihat waktu 2 hari ini dan kita udah masuk di akhir pekan ya. Nah, apakah jadi penurunan sampai sejauh ini? Nah, sejauh-jauhnya Polkadot lari ke area sini saya kira ya. Kalau jadi penurunan lagi, dan Senin sekilas sudah mulai balik lagi 2 hari. Polkadot ada di area sini ya. Saya bilang ada area sini, perhatikan area daerah sini Polkadot. Oke, Polkadot kita ngelihat apa lagi ya? Ada Cardano ya. Oke, sama ya, Cardano semua berada di bawah MA 20 dan 50, menunjukkan berarti ada reaksi dari pasar ya, bearish ya. Oke, kita ngelihat di weekly ya. Nah, Polkadot sih weekly ya masih bagus. Polkadot nih pergeraknya sangat rapi banget ya. Nah, lihat Polkadot pergeraknya rapi banget Polkadot. Oke, kita perhatikan area-area sini ya. Polkadot, kalau lihat weekly-nya masih bagus trennya, dan kita akan nge-zoom ke daily per hari. Nah, di hari sedang mengalami proses di bawah MA ya, MA 20 dan 50. Nah, Polkadot kalau turunnya dalam 2 hari ini, turunnya daerah sini aja nih, masuk area ini Polkadot ya, kita lihat. Nah, kalau Polkadot kalau turunnya masih turun area sini aja, nggak jauh-jauh, karena kita ngelihat dari weekly-nya masih bagus. Kita akan coba ngelihat Polkadot. Memang kalau bisa keluar dari ini memang bernamanya kembali bullish ya Polkadot area ini. Nah, Polkadot masih mencari area-area sini sekarang ya. Saya akan tebalin, nah mungkin pasar bereaksi lagi ke area sini. Nah, jadi ada market, ada pasar lagi bereaksi itu daerah sini, itu bayar mungkin bereaksi lagi di daerah sini karena masih weekend ya. Nah, mungkin bayar lagi mau bereaksi di daerah sini dan mencari mungkin resisten terdekat, mungkin ada di sini lagi. Nah, ini ya. Oke, itu Polkadot. Terus kita lihat Ethereum, kita ngelihat weekly, semua kita lihat weekly-nya. Ethereum di weekly-nya masih berada di garis MA 20 ya, yang menunjukkan trend masih kuat naik, dan kita lihat supportnya weekly ada di daerah sini ya. Oke, kita akan lihat di zoom lebih di daily ya. Nah, daily kita sudah dapat gambaran ya. Ini daily. Oke, kita sudah ngelihat daily ya. Kita sudah ngelihat daily. Daily Ethereum USD masih fase-fase dia bermain area supportnya. Nah, ketika support ini bisa bertahan lama, maka Ethereum akan
menguat lagi dari Senin ya. Ini fase-fasenya ya. Nah ini lihat, buyer mulai beraksi di daerah-daerah support ini ya. Nah, dan perhatikan area ini, area critical sini, kita masuk daerah sini dan tidak tahan, dan 2 hari ini bisa menjebol area sini, maka dia akan lari BNB ini. Saya tuliskan nih BNB. Nah, paling jauh nih larinya ke area sini nih BNB. Saya akan tandain. Nah, itu beberapa market yang kita lihat karena masih sekarang weekend ya, dan masih sisa lagi 2 hari, dan kita ngelihat akan perkembangan rata-rata hampir turun di bawah 10% ya. Satu lagi kita lihat XRP ya. Oke. XRP kita lihat di weekly ya. 1 minggu dia sudah berada di level MA20, artinya menunjukkan tren penurunan ya. Penurunan sampai di mana kita akan melihat ini. Kita akan perhatikan daerah-daerah sini ya. Nah, oke, kita ngelihat zoom ke daily-nya. Oke, daily kita sudah dapat gambaran daily XRP ya. Kita sudah punya gambaran di daily-nya. Oke, XRP mungkin lari ke arah sini lagi ya, ke 06 dan tertahan lagi, dan market atau pasar reaksi buyer belum masuk dari ini. Kita lihat nih, ada pantulannya nih. Dan sini XRP saya kira masih bermain daerah menuju area 0,66 nya ya. Itu XRP, dan resisten terdekatnya ada di daerah sini XRP. Ini resisten terdekat XRP. Dan kita coba narik garis. Nah, inilah sesimpel mungkin kita ngelihat menganalisa pasar ya. Nah, XRP ya masih bermain area sini, dan kita masih punya waktu 2 hari apakah market reaksi pasar berada di area-area supportnya lagi. Oke. Sampai di sini dulu ngopi pagi kripto kita di pagi hari ini, dan kita masuk ke weekend 2 hari ini, dan kita akan lihat reaksi pasar di dalam 2 hari ini mulai Senin, apakah akan buyer masuk di daerah support-support yang sejarah sudah ada lagi, dan kita akan menunggu. Oke, baik, terima kasih, salam happy cuan dan sehat selalu.